Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan nunjukin gimana sih cara kita menghitung bunga harian yang kita dapat dari berinvestasi di EasyCash. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita berinvestasi di platform P2P lending konsumtif yang namanya Asetku, kalau misalnya kita cek ke portofolio kita seperti yang aku tampil di layar ini, kan kalau kita lihat kita ada di sini ada total aset, ada akumulasi penghasilan, dan di sebelah kanan kita bisa lihat penghasilan kemarin atau berapa banyak uang yang kita dapatkan dalam satu hari ya teman-teman. Jadi dari total aset kita, passive income kita per hari itu berapa sih? Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya di aplikasi EasyCash ini, kita nggak akan dihitungin berapa banyak bunga harian yang bakal kita dapat dari semua aset yang udah kita lending ya teman-teman. Nih, kalau misalnya kamu lihat ke bagian aset, di situ cuma ada keterangan berapa jumlah aset kita saat ini. Yesterday return adalah jumlah return kita kemarin, tapi dia nggak hitungin itu return kita dalam satu hari teman-teman. Dan sebelah kanan ada total return, itu akumulasi return yang udah kita dapat dari awal berinvestasi sampai saat ini. Nah, jadi di video kali ini aku bakal nunjukin teman-teman gimana sih cara kita menghitung bunga harian dari EasyCash seperti yang ditampilkan di asetku sebelah kanan ini ya teman-teman. Nah, jadi pertama kita harus jabarin dulu semua pinjaman-pinjaman yang kita punya ya teman-teman. Semua pinjaman-pinjaman yang udah kita lending. Nah, kalau misalnya kita jabarin salah satu, kan aku udah punya banyak nih. Di sebelah kiri ini adalah modal yang aku keluarkan. Nah, kalau kamu ngecek ke bagian lending aset, ini kan total semua pinjaman yang udah aku danai. Nah, jadi kita harus datain salah satu nih, jumlah modal kita berapa. Ada yang 5.900.000 seperti yang ini, ada yang 17 juta, ada yang 3 juta, dan begitu seterusnya ya teman-teman. Jadi kita datain semua pinjaman yang udah kita lend. Kemudian di sebelah kanan kita akan tulis bunganya teman-teman. Jadi di sini adalah bunga yang kita dapat. Nah, kalau kamu lihat nih bunganya beragam banget kan. Ada yang 23%, ada yang 27%, ada yang 19%. Jadi setiap pinjaman di waktu yang berbeda, bunganya juga akan berbeda teman-teman. Kalau misalnya contoh kita mendanai saat ini, bunganya tuh bisa sampai 19%. Sedangkan pendanaan yang udah aku danai di sebelum-sebelumnya, ada yang cuman 19%, ada yang bahkan mencapai 27% teman-teman. Ada yang nih, kalau teman-teman perhatiin, ada yang sampai 27%. 27% ya. Tuh, ada juga yang aku 26% dari annual interest rate-nya 26%, kemudian aku pakai bonus, pakai kupon atau segala macam, jadi tambah lagi 1%. Jadi bisa sampai 27%. Nah, jadi kita jabarin semua bunganya sesuai dengan pinjaman yang tadi ya teman-teman. Seperti yang ini contohnya 5.900.000, kita dapat 23%. Nih tulisin 23%. Jadi gitu ya teman-teman. Oh, ini harusnya 24 nih. Aku salah nih. Karena ada bonus 1%-nya ya. Nanti kita cocokin lagi nih. 17.558.000 kita dapat annual interest rate 23%. Kemudian 3.015.000 dapat annual rate-nya 23%. Ini kita udah cocokin semua ya teman-teman. Udah sesuai semuanya sampai yang paling akhir yaitu 8.562.000 kita dapat annual interest rate-nya 19%. Ini aku udah tulis sini. Dan kemudian terminnya ini adalah termin berapa hari kita mendanai teman-teman. Sebenarnya ini sama aja karena nanti di angka terakhirnya juga bakal dibagi ya teman-teman. Jadi kita masukin aja. Nah, kalau teman-teman perhatiin, termin yang aku ambil rata-rata 180 hari atau 360 hari. Kenapa aku nggak pernah ngambil yang kayak misalnya termin yang waktu pendek seperti contohnya 90 hari, 60 hari, 30 hari, atau bahkan yang 7 hari? Karena teman-teman, aku lebih suka yang namanya passive investing, dimana aku lebih milih untuk taruh uang, lalu kita diemin dalam jangka panjang, dan uangnya bertumbuh. Lagi pula dengan kita melakukan hal itu, bunga yang kita dapat juga bakal jauh lebih tinggi teman-teman. Kalau misalnya contoh kamu danai yang 360 hari, bunganya 19%, dan kalau kamu danai cuma 1 bulan, bunganya itu cuma di angka 13% ya teman-teman. Makanya dengan semakin lama kita mendanai akan semakin baik. Dan juga dana yang aku gunakan untuk investasi di sini semuanya adalah uang dingin. Sehingga dana ini kalau misalnya aku nggak sentuh dalam jangka panjang pun itu nggak akan mempengaruhi kehidupanku sama sekali teman-teman. Bahkan kalau uangnya hilang juga aku nggak terpengaruh karena aku masih punya uang yang lainnya teman-teman. Jadi uang yang aku sisihkan di EasyCash ini adalah uang dingin ya teman-teman. Nah, untuk returnnya bagaimana? Returnnya ini menggunakan perhitungan rumus yang pernah aku bahas sebelumnya ya teman-teman. Yaitu modal dikali persentase bunga dikali terminnya dalam hari dibagi 365 hari. Karena ini setahun ya teman-teman, di setahun kan. Jadi ini rumusnya aku tinggal masukin 5,9 juta dikali dengan B2 yaitu 24%, kemudian dikali dengan 180 hari dibagi 365, hasilnya ini ya teman-teman. Nah, kalau kita cocokin bakal sama teman-teman. Kita cocokin. Yang kita ambil contoh yang 17 juta ya. 17.558.000. Kalau kita cek, oh berarti yang ini. 17.558.000. Kemudian bunga yang kita dapat 23%. Expected interestnya 1991532. Nih kalau kita pakai rumus hasilnya sama ya teman-teman. 1991532. Kita ambil contoh yang lain deh ya teman-teman. Mungkin contohnya yang ini kali yang paling bawah. Paling atas di sini adalah 8.562.000 0,86. Kita dapat bunga 19%, termin 360 hari. Kalau kita kali, hasilnya itu 1.604.511 nih. Teman-teman udah lihat, udah sama ya teman-teman.
Kita ambil beberapa contoh lagi deh. Mungkin yang ini 15 juta biar angka bulat gampang ya. 15 juta, 19%, 2.810.959. Udah sama ya teman-teman. Mungkin satu contoh lagi yang terakhir. Kita ambil yang ini deh. 17 juta 893. Yang ini ya. 17 juta 893. Kemudian annual interest rate-nya 23,5%. Bunga yang kita dapat 2.073.708 rupiah. Ini teman-teman udah lihat ya. Sama persis ya. Berarti perhitungan di EasyCash bener ya kalau kita menggunakan rumus modal dikali persentase bunga dikali termin dibagi 365. Nah, aku nggak bakal cek satu-satu karena kalau misalnya aku cek satu-satu nanti videonya bisa 30 menit ya. Jadi aku udah jabarin semua pinjaman aku di sini, dan kalau misalnya kita total, di sini total kita menggunakan rumus. Kalau misalnya kita total di sini udah sesuai ya angkanya teman-teman. Jadi landing asetnya kamu bisa cek di sini. Artinya semua dana yang udah kita danai 190 juta 432, 190 juta 432 749 rupiah. 749 rupiah. Ini udah sama ya teman-teman. Kita cek ulang nih. Sum. Udah sama ya teman-teman. 190, 432, 749. Kemudian kan kita udah dapat return yang bakal kita dapat setelah terminnya habis, yaitu di sini. Kemudian return ini harus kita bagikan dengan jumlah harinya teman-teman, jumlah terminnya. Karena kenapa? Karena kita ingin menghitung bunga harian yang kita dapat dari setiap pendanaan ini teman-teman. Jadi tinggal angka di sini itu tinggal ini dibagi nih, returnnya dibagi dengan harinya, tenornya berapa lama. Jadi yang ini 698.301 dibagi 180, hasilnya 3.000. Maka dari satu pinjaman ini dalam satu hari aku mendapatkan return sebanyak 3.879, dan begitu seterusnya. Kita tinggal paste ke bawah aja ya teman-teman. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Akhirnya dari hitungan ini kita bakal dapat return harian yang kita hitung teman-teman. Jadi di sini total return harian yang bakal kita dapat tinggal kita jumlahin semuanya aja dengan menggunakan rumus sum, sama dengan sum ini teman-teman. Nah, jadi total return yang aku dapat secara harian adalah 119.300 rupiah, teman-teman. Jadi dalam satu hari, pasif incomeku dari mendanai sebanyak 190.432.000 ini adalah 119.300 rupiah, teman-teman. Nah, di sini sebelah kanan cuma detailnya. Total modal ini adalah total modal yang sedang didanai, yaitu teman-teman bisa lihat angkanya yang ini ya, 190 juta. Balance ini maksudnya adalah dana yang lagi nganggur. Dananya ada tapi aku belum mendanai. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, balance-nya adalah 749.314 rupiah. Total aset ini adalah total modal kita yang udah kita danai ditambah balance nganggur kita. Jadi 191.182.063 rupiah. Sama ya teman-teman, udah cek di sini sama ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Kemudian AVG annual return ini adalah return yang kita dapat secara rata-rata teman-teman. Jadi caranya adalah tinggal kita hitung rata-rata dari return ini teman-teman. Tinggal angka ini dikali proporsi ini ditambah dengan ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, dibagi dengan total dana yang udah kita danain teman-teman. Kalau kamu cek rumusnya seperti ini ya. A2 kali B2 tambah A3 kali B3 tambah A4 kali B4 sampai seterusnya, terakhir dibagi dengan angka ini. Jadi dari total berbagai jenis pendanaan ini, ada yang dapat bunga 24%, ada yang 23%, ada yang 27%, ada yang 19%, ada yang 19%, ada yang 18%, ada yang 15%. Kalau dirata-ratain semua menurut proporsinya masing-masing, secara persentase kita dapat sekitar 22%, 8 ya teman-teman. Jadi 22,866% per tahun return yang aku dapatkan dari berinvestasi di EasyCash ini teman-teman. Kemudian return tahunan adalah angka ini dikali dengan total aset yang udah kita danai, yaitu total modal ini dikali ini ya teman-teman. Nah, jadi total return tahunan yang aku dapat adalah 43.544.000 rupiah. Dan yang terakhir, karena aku punya referral code dan aku membagikan referral codeku dan aku mendapatkan sebagian uangku dari referral code juga, jadi aku juga mengakumulasikan berapa keuntungan yang aku dapat per hari dari referral code ya teman-teman. Kita cek ke bagian me, kemudian kita cek ke bagian invite ini teman-teman. Jadi kamu klik di sini. Nah, aku udah screenshot. Jadi di hari ini kumulatif invitation rewardku adalah 1.808.000 rupiah. Kemudian kumulatifku di hari kemarin, aku udah sempat screenshot. Di hari kemarin di tanggal 18 Januari, akumulatifku adalah 1.858.540 rupiah ya teman-teman. Ini tanggal 19 dan foto ini adalah foto tanggal 18. Nah, jadi kita tinggal masukin aja angkanya. 1808572 dikurangi dengan 1758540. Dan hasilnya aku dapat referral aku dalam sehari, aku mendapatkan 50.032 rupiah. Jadi
dari referral aku mendapatkan sekitar 50 ribuan ya teman-teman. Nah, kemudian yang bagian ini adalah profit harian dari investasi. Kan aku dapat di angka ini, Rp119.300. Rp119.300. Gimana cara kita menghitung profit bulanan investasi? Itu tinggal dari angka ini, return harian kita dikalikan dengan 30. Karena dalam satu bulan ada 30 hari ya teman-teman. Kalau misalnya 31 ya kita tinggal masukinnya 31 aja. Cuma kan kebanyakan dalam satu bulan ada 30 hari. Jadi aku bulatin aja jadi 30 ya. Nah, jadi dalam satu bulan dari investasi aku mendapatkan Rp3.578.992. Sedangkan dari kode referral dalam sehari kan aku dapat 50.000 sekian. Dalam satu bulan aku mendapatkan angka ini dikalikan dengan 30, yaitu Rp1.500.960. Kalau kita total profit bulanan kita dari EasyCash tinggal angka 3,5 juta sekian ini ditambah 1,5 juta sekian nih teman-teman. Ya artinya profit bulananku dari EasyCash adalah Rp5.079.952 teman-teman. Nah, jadi sekian teman-teman gimana cara menghitung berapa sih profit harian yang kita dapat dari EasyCash ini, dan juga kalau misalnya kita akumulasin semua dari referral, dari keuntungan harian, hasil investasi, maka profit bulanan yang aku dapatkan dari berinvestasi sebanyak 190.432.000 ini adalah 5.079.952 teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin angka tersebut adalah angka passive income, di mana tanpa kita aktif bekerja pun uang kita bekerja menghasilkan uang lagi buat kita teman-teman. Uangnya kita investasikan sehingga dia berangsur menghasilkan uang lagi buat kita. Bahkan kalau misalnya kita diemin aja, uang ini nanti akan bertambah dengan sendirinya. Kita diemin setiap saat, nanti uangnya bakal bertambah. Dalam harian dia akan bertambah terus ya teman-teman. Kita diemin, nanti bunga berbunga, kita reinvest lagi. Kalau misalnya kita pengen menambah proporsi, maka itu akan lebih baik lagi ya teman-teman. Nah, itulah kenapa aku selalu merekomendasikan kamu untuk paling enggak sebaiknya kamu bangun kebiasaan untuk berinvestasi teman-teman. Karena dengan berinvestasi itu artinya kita membuat uang kita bekerja menghasilkan uang lagi buat kita teman-teman. Either kita bekerja atau enggak, either kita merhatiin atau enggak, either kita aktif ngurusin atau enggak, uang tersebut tetap akan bekerja. Bahkan di hari Sabtu Minggu di saat kita nggak bekerja pun uangnya akan bekerja, karena uangnya bersifat pasif, dimana tanpa kita bekerja pun uangnya akan datang teman-teman. Seperti misalnya aku mendapatkan return sehari sekitar 170.000, hampir 170.000. Nah, kalau misalnya aku punya passive income 170.000 dari EasyCash ini, bahkan di Sabtu Minggu di saat aku nggak bekerja pun aku tetap mendapatkan passive income sebanyak 170.000 per hari teman-teman. Dan juga apa yang aku lakukan dengan semua keuntungan ini, apakah aku akan tarik profit bulanannya selalu aku tarik 5 juta setiap bulan, aku pakai buat foya-foya, belanja ini itu segala macam? Jawabannya enggak teman-teman. Semua uang ini akan aku reinvestasikan kembali. Jadi semua keuntungan yang aku dapat nanti aku bakal investasikan ke berbagai macam instrumen. Mungkin aku masukin ke EasyCash lagi, mungkin aku masukin ke instrumen lain mungkin yang lebih rendah resiko. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menunda kesenangan teman-teman. Jadi aku nggak mau nikmatin uangnya dulu, uangnya aku investasikan sehingga uang ini akan membawakan lebih banyak uang lagi di masa depan. Karena sejujurnya aku juga udah cukup bahagia dengan keadaanku sekarang. Aku udah bisa cukup makan, cukup bisa membeli apapun yang aku perlukan. Itu aku udah merasa cukup banget ya. Makanya aku nggak gitu mau menghabis-habiskan ini untuk hal yang nggak perlu. Misalnya aku pakai buat foya-foya lah, untuk beli barang yang nggak penting. Nggak ya teman-teman. Aku punya prinsip di mana aku hanya membeli barang yang emang bener-bener aku butuhkan aja. Jadi kalau misalnya nggak penting-penting amat, biasanya uangnya aku nggak pakai, uangnya akan aku investasikan. Bahkan aku memiliki kebiasaan, aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku setiap bulan ya teman-teman. Jadi aku dapat berapa, di awal kali aku nerima penghasilan, langsung 80% aku sisihkan. Entah itu cukup, nggak cukup, 20%-nya sisanya, aku harus hidup dengan 20% itu. Dan kalau aku mau jajan, aku nggak bakal narik dari 80%-nya. Karena 80% ini adalah porsi investasi. Sehingga aku nggak bakal sentuh lagi teman-teman. Udah ditaruh di situ, udah. Aku cuma bakal sentuh yang 20%. Itu yang terserah mau buat living cost, terus juga buat kalau mau jajan, aku boleh pakai yang sisa dari 20% itu. Yang pasti di awal aku selalu menyisihkan 80% dan itu udah nggak bisa diotak-atik ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah yang ditekankan di channel Investor Habit ini. Kenapa namanya Investor Habit? Karena yang aku tekankan di sini bukanlah kemampuanku untuk berinvestasi, tapi kebiasaan untuk berinvestasi. Dimana setiap kita nerima penghasilan, kita langsung sisihkan uang kita, langsung kita gunakan untuk berinvestasi teman-teman. Entah investasinya apapun itu terserah kamu. Itu tergantung dengan profil resiko kamu, tergantung instrumen apa yang paling kamu kuasai, instrumen apa yang kamu paling minati, instrumen apa yang kamu punya keyakinan paling tinggi. Atau bahkan kalau kamu pengen gunakan uangnya untuk investasi ke diri kamu sendiri, kamu mau ambil course atau apa, itu juga boleh teman-teman. Nah, buat
buat kamu yang pengen belajar investasi, aku juga di channel ini aku nggak cuman bahas mengenai easy cash ini, aku bahas mengenai banyak banget. Kalau kamu ke channelku ini, kamu bisa ke bagian playlist ya teman-teman. Di playlist ini aku udah susun dalam berbagai macam instrumen, ada Coinwork, ada Bybit, ada easy cash, dan masih banyak lagi. Nanti kamu tinggal cekin aja ya teman-teman, kamu ke bagian playlist, terus kamu cek instrumen apa yang pengen kamu pelajari di sana. Nanti dengan kamu belajar berbagai macam instrumen, semoga itu bisa meningkatkan pengetahuan kamu, atau enggak paling enggak nambah insight kamu tentang gimana sih cara berinvestasi ya teman-teman. Atau juga kalau misalnya aku coba berbagai macam instrumen, kalau misalnya ada yang gagal pun nanti aku bakal kasih tahu di channel ini, sehingga kamu nggak bakal terjerumus ke dalam lubang yang sama ya teman-teman. Nah, jadi sekian video pada kali ini, sekian pembahasanku tentang easy cash, dan juga kedepannya nanti aku bakal bahas banyak hal lagi ya teman-teman. Masih ada banyak pertanyaan mengenai asetku, ada kemarin aku dapat rekomendasi dari salah satu subscriber, ada yang bilang rupiah cepat juga bisa berinvestasi, terus ada juga beberapa P2P lending lain. Nanti aku bakal coba-cobain, dan nanti kedepannya aku bakal review dan aku masukkan ke channel ini ya teman-teman. Kalau misalnya aku belum nyobain, aku belum bisa kasih saran karena aku sendiri belum tahu. Tapi kalau misalnya aku udah cobain, aku pasti bakal review dan kasih tunjuk di channel ini ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe dulu. Bagi teman-teman yang mau mensupport channel ini, kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalau kamu cek ke bagian video, terus kamu cek ke bagian bawah ini, ada kode referral. Kamu bisa masukkan kode referral ini ke platform investasinya, kemudian kamu bakal dapat bonus yang sebelah kanan ini. Jadi bonus yang kamu dapat, kamu pakai buat investasi, bonus yang aku dapat bakal aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini, supaya channel ini bisa membantu lebih banyak orang meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Sekian video dari aku, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.